Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Salam sejahtera untuk kita semua. Tentu saja kita kembali dalam program Ngopi Spesial bersama Basarnas Sulawesi Selatan. Dan pada hari ini tentu saja senang sekali rasanya Kinan Aulia bisa menemani dan menjumpai Tribuners dimanapun berada. Semoga Tribuners selalu dalam keadaan yang sehat, berbahagia, dan bersemangat. Nah, hari ini mungkin suara Kinan agak-agak serak ya. Dan tentu saja hari ini dengan cuaca yang ada di kota Makassar, terkhusus di seluruh daerah-daerah yang ada di Sulawesi Selatan, Tribuners, kita akan membahas satu tema yang pastinya juga terkait terhadap keadaan ataupun juga cuaca yang ada di Sulawesi Selatan. Hari ini dengan tema peran Basarnas hadapi cuaca buruk di Sulawesi Selatan, tentu saja Tribun Timur telah mengundang Kepala Kantor Basarnas Sulawesi Selatan, ada Bapak Dr. Junaidi Esos MM. Untuk itu Tribuners, kita sapa dulu Bapaknya. Baik. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Selamat sore, Mbak. Baik. Keadaan gimana Pak? Keadaan kalau pribadi bagus sih. Tapi kalau keadaan di luar ya susah. Berarti Karena tidak baik-baik saja ya? ya baik-baik saja. Oke, baik. Nah, senang sekali rasanya nih Pak Kinan bisa bertemu langsung ya dengan Kepala Basarnas Sulawesi Selatan. Yang mungkin Tribuners atau pemirsa di Sulawesi Selatan nih taunya teman-teman Basarnas nih adalah pelindung bagi mereka. Ya. Oke. Dan hari ini Tribuners terkhusus di Ngopi Spesial kali ini seperti yang kita ketahui bahwa Kota Makassar terkhusus Provinsi Sulawesi Selatan sedang dalam kondisi cuaca yang kurang baik ataupun juga buruk dan beberapa hari terakhir dalam kondisi yang ekstrim. Artinya ada beberapa hal yang perlu kita siapkan atau kita antisipasi atau kita waspadai. Untuk itu juga bagaimana mungkin peran tim SAR nasional dalam menghadapi cuaca buruk. Namun sebelum kita berbincang jauh kepada tema kita akan kenalan lebih dekat dulu terkait memang kehadiran Basarnas ini sendiri. Baik Pak Junaidi, mengawali obrolan kita bisa Anda jelaskan mungkin terlebih dahulu sebagai Badan SAR Nasional apa sih sebenarnya mungkin tupoksi ataupun juga fungsi dari tim SAR nasional ini sendiri. Silakan. Basarnas itu sesuai dengan Undang-Undang nomor Undang-Undang nomor 29 tahun 2014. Iya, baik. Bahwa Basarnas itu sebagai pencari, penolong, pengevakuasi korban. Oke. Di mana kita memberikan rasa nyaman terhadap masyarakat seluruh Indonesia pada umumnya dan pada khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan ini. Apa yang tugas utama kita adalah bagaimana memberikan rasa nyaman kepada masyarakat apabila terjadi kecelakaan penerbangan, kecelakaan pelayaran, kondisi membahayakan manusia, kemudian bencana itu sendiri. Kondisi membahayakan manusia yang mana seperti orang yang tenggelam di sungai, orang yang hilang di hutan, semua itu adalah tugas kita. Termasuk kecelakaan lalu lintas apabila kita dibutuhkan untuk membuka atau memberikan jalan untuk keluar korban dari kendaraan kalau itu kita dibutuhkan. Kemudian untuk Basarnas itu sendiri selain daripada tugasnya sebagai kondisi membahayakan manusia, juga sebagai pencari dan penolong dalam keadaan bencana. Bencana ini ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Hanya kami sebagai tim evakuasinya di bawah adalah memimpin dan sebagai patokan dalam pelaksanaan pencarian dan pertolongan. Contoh misalkan dalam bencana longsor. Bencana longsor itu pencarian dan pertolongan itu kami yang pimpin dalam pelaksanaan. Apa yang kita pimpin? TNI, Polri, masyarakat itu sendiri, kemudian organisasi masyarakat, kemudian mahasiswa yang ikut dalam peran serta dalam pelaksanaan tim SAR. Sehingga kalau kita melaksanakan pencarian dan pertolongan atau operasi SAR, namanya itu bukan Basarnas tetapi tim SAR. Karena kita bergabung semua di dalamnya. Ada mahasiswanya, ada masyarakatnya, ada TNI-nya, ada Polri-nya. Semua kita mengatur dalam satu tim untuk bagaimana memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Oke, baik. Nah, yang menariknya mungkin tadi Pak Junaidi menyebutkan ya, ada berbagai macam pertolongan yang dilakukan dari udara, darat, bahkan di laut. Mungkin bisa cerita sedikit apa sih perbedaan-perbedaan pertolongan antara darat, laut maupun udara? Ya, sebetulnya perbedaannya tidak ada. Tetap kita melakukan pencarian dan pertolongan atau pertolongan. Yang berbeda kan ada di udara, ada di laut, kemudian ada di darat. Kalau di darat itu sendiri tentunya pertama kita adakan pertolongan di hutan.
Ya kalau ada misalkan ada orang yang hilang di hutan. Kemudian ya termasuk juga banjir, sebetulnya di darat kan banjir. Kita juga lakukan pertarungan itu. Kemudian intinya pada saat di darat itu kita melakukan pertolongan sesuai dengan prosedur yang ada. Kemudian di laut seperti itu juga. Kita di laut punya peralatan laut. Ketika ada orang hilang di laut ataukah nelayan hilang, kemudian kapal bocor, kapal rusak mesin, itu tugas kami di laut untuk melakukan evakuasi. Ya. Kemudian kalau di udara ya untuk di Basarnas Sulawesi Selatan ini untuk pencarian dan pertolongan di udara untuk beberapa tahun ini ke depan belum ada kami laksanakan, tetapi yang ke belakang itu ada yang kita laksanakan di wilayah Tanah Toraja, ada yang kemudian wilayah Luwu juga pernah kita laksanakan, tetapi untuk sekarang ini alhamdulillah belum ada. Belum ada, dan jangan sampai ada ya. Dan jangan sampai ada, karena kalau ada berarti negara akan berfungsi lagi, khususnya pencarian dan pertolongan. Basarnas akan mencari lagi dan melakukan tugas tupoksinya yang ada. Ada tugas baru lagi pastinya. Nah, baik Pak Junaidi, terkait mungkin dengan prosedur yang tadi Anda sampaikan ya, ataupun peralatan-peralatan, mungkin banyak nih Tribuners yang ingin tahu juga peralatan apa sih yang sebenarnya wajib ada ketika melakukan pertolongan. Peralatan itu ada peralatan air. Ya, air itu masuk laut juga. Kemudian ada mountaineering. Ya, kalau peralatan darat ada mobiling, ada rescue track, ada rescue jeep. Kemudian kalau di laut kita ada rescue boat, kemudian ada KN SAR Kamajaya yang merupakan kapal di Indonesia Timur ini yang terbesar untuk melakukan pencarian dan pertolongan. Nah, kapal kita di sini ada 3. Di Makassar ini di Sulawesi Selatan ada KN SAR Kamajaya, ada Romeo Bravo atau Rescue Boat 302 dan Rescue Boat 303. Ada satu kapal yang sandar di Peti Kemas, itu KN SAR Kamajaya, kepanjang kapal 68 meter. Sebetulnya ada heli satu di atas, hanya helinya sementara terpakai di Surabaya sehingga belum datang ke sini untuk landing. Kemudian ada di Pautere, Pelabuhan Pautere ada 2 kapal, kapal 36 meter dengan kapal 28 meter. Nah, sementara itu. Satu lagi di Bajoe, Bone. Sementara kita sandarkan di situ untuk penyeberangan Bajoe, Kolaka. Nah, itu. Artinya mungkin teman-teman tim SAR ketika turun melakukan pekerjaannya memang harus dilengkapi dengan peralatan tersebut, Pak. Ya, jadi peralatan juga terbagi sebetulnya, ada peralatan kelengkapan diri, kemudian ada peralatan umum yang kita gunakan. Kalau peralatan diri kita ya otomatis ada punya helmet, hand, kemudian ada safety shoes, kemudian kalau misalkan itu kalau di darat, kalau di laut ada life jacketnya. Ya, kemudian baju renangnya kalau kita misalkan melakukan penyelaman. Semua peralatan itu adalah sangat dibutuhkan untuk per person. Dan peralatan itu untuk per pribadi dan untuk peralatan umumnya kalau di laut ya yang saya sampaikan tadi ada kapal, ada rescue boat, ada kapal SAR, kemudian ada perahu karet yang kita gunakan untuk melakukan pencarian dan pertolongan kalau di laut. Oke, baik Pak Junaidi. Nah, terkait mungkin beberapa peralatan ya Tribuners ataupun juga mungkin beberapa persiapan-persiapan dari teman-teman tim SAR terkhusus mungkin Basarnas Sulawesi Selatan, kita akan melaju ke tema kita pada sore hari ini, yakni peran dan fungsi Basarnas dalam curah hujan ya ataupun juga hadapi cuaca buruk di Kota Makassar. Nah, menjawab mungkin pertanyaan ini Pak Junaidi, mungkin bisa Anda jelaskan dulu terkait keadaan cuaca sekarang di Makassar beberapa hari ini. Jadi 1 minggu terakhir ini cuaca memang sangat buruk. Ya, buktinya bahwa di Kecamatan Biringkana itu ada angin puting beliung dan termasuk ada beberapa masyarakat yang terkena, tapi alhamdulillah semua bisa teratasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Makassar dan termasuk Basarnas juga menjaga untuk keadaan supaya stabil seperti itu. Dan untuk cuaca buruk ini setiap sore pasti hujan. Sesuai dengan informasi dari BMKG yang kami terima setiap hari untuk cuaca ini. Dan yang kita sangat antisipasi ya seperti penerbangan yang memang kita harus menjaga semaksimal mungkin, karena setiap saat kita tidak tahu
apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita tetap harus standby sesuai dengan proseduritas yang kita miliki untuk cuaca ini. Oke, tapi mungkin yang Anda lihat, apakah dengan kondisi cuaca yang seperti ini, peluang banjir, longsor ini besar atau seperti apa? Sangat besar, ya sangat besar peluangnya, karena debit hujan saya lihat ini bukan sedikit, tapi debitnya banyak banget dan deras banget hujannya, sehingga ada kemungkinan tidak bisa ditampung lagi untuk kanal-kanal yang ada di khususnya di Kota Makassar, sehingga bisa meluap dan mengakibatkan banjir. Tapi semoga itu tidak terjadi karena sudah banyak antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mitigasi daripada banjir, termasuk yang di Antang itu sudah ada waduk yang telah diresmikan oleh Bapak Jokowi pada saat itu, dan itu juga membantu sekali untuk di wilayah Antang. Dan tahun kemarin debit airnya tidak terlalu banyak, tidak terlalu tinggi airnya, sehingga bisa diantisipasi dengan baik oleh masyarakat. Oke, baik. Nah, kita kembali membahas lagi mengenai cuaca buruk nih. Pasti teman-teman dari BMKG maupun mungkin pada kesempatan ini Tribuners ya, teman-teman dari Basarnas Sulawesi Selatan telah memiliki planning untuk penjagaan ataupun juga keselamatan. Sejauh ini bagaimana mungkin progresnya, Pak? Ya, jadi kami di Basarnas ini untuk mengantisipasi bencana banjir, yang pertama adalah kesiapan personil yang telah kami latih hampir tiap hari Selasa, Kamis, dan Jumat. Kami latih semua untuk bagaimana mereview ilmu SAR-nya terkait masalah kebencanaan. Jadi personil kami sudah siap tentang itu, bahkan seluruh potensi SAR. Jadi kami ada istilah potensi SAR. Seperti apa tuh? Potensi SAR itu adalah kalau sesuai dengan undang-undang yang membantu pelaksanaan operasi SAR, termasuk TNI, Polri, kemudian termasuk mahasiswa, termasuk organisasi kemasyarakatan, PMI contohnya, dan lain sebagainya. Kami sudah banyak melatih untuk bagaimana pencegahan atau mengantisipasi terjadinya banjir besar di Kota Makassar ini pada khususnya dan pada umumnya di Sulawesi Selatan. Kami dari Basarnas ini telah menstandbykan ada 16 titik ya di seluruh kecamatan yang ada di Makassar ini, dan termasuk di wilayah UPT kami ada di Palopo, kemudian di Masamba, kemudian ada di Parepare, kemudian ada di utara ya Masamba, kemudian ada di Selayar, kemudian Kabupaten Bone, Sinjai. Kami telah mensiagakan di situ. Nah, dari 6 pos SAR ini itu mengcover ada beberapa titik yang ada di kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk Sopeng, kemudian Wajo, itu yang sering terjadi banjir. Kami sudah mengantisipasi di situ dengan membentuk pos-pos untuk bagaimana mengantisipasi apa terjadi banjir dan memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Tapi mungkin untuk titik-titik tadi saya sempat mendengarkan di Tribuners ada sekitar 16 di setiap kecamatan yang ada di Kota Makassar. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga mungkin Pak Junaidi, titik-titik mana saja nih yang mungkin peluang ataupun juga rawan banjir untuk daerahnya? Rawan banjir itu paling rawan banjir itu di titik Kecamatan Biringkana ya. Termasuk di Perumahan Kodam di situ, di Sudiang, kemudian di daerah Dayak, semua itu sangat-sangat rawan banjir. Kemudian di Kecamatan Makassar juga, ya. Cukup juga kita harus antisipasi, dan itu yang paling sering Biringkana yaitu dengan Kecamatan Makassar. Oke, baik. Nah, ini pastinya perlu edukasi juga ya kepada seluruh masyarakat dan Tribuners dimanapun berada. Sejauh ini apa sih mungkin peran yang dilakukan teman-teman SAR Nasional Sulawesi Selatan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mungkin? Ya, peran kami yang pertama tentunya mensosialisasikan supaya masyarakat itu paham terhadap bencana banjir. Ya, betul. Karena banjir ini, kalau terjadi banjir ya misalkan di daerah Tamalan Ria sana, ya kan, itu kebanyakan orang-orang kalau mau ditolong dia tidak mau. Kenapa tuh, Pak? Kenapa dia tidak mau ditolong? Bisakah kamu itu menjaga harta saya? Itu. Sehingga seperti itu ya. Sehingga orang-orang tidak paham yang dikatakan bencana sebetulnya. Bencana ini ya jangan kita main-main dengan bencana, karena ya walaupun misalkan banjirnya masih selutut manusia, itu bisa jadi akan bertambah tinggi apabila kita tidak mengantisipasi. Sehingga bagi masyarakat yang tidak paham dengan bencana banjir biasanya tidak mau turun dari rumahnya. Tetap di rumahnya doang aja. Saya tidak mau ditolong katanya. Kalau saya ditolong, bisa kamu jaga harta saya.
Itu yang banyak terjadi di lapangan. Itu ya, jadi itu yang pertama, mensosialisasikan yang dikatakan dan supaya masyarakat paham terhadap bencana banjir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa kami punya peran di sini adalah bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat untuk membantu di dalam pelaksanaan evakuasi SAR. Selain daripada BPBD yang punya tim reaksi cepat, kami juga membantu di dalam pelaksanaan giat yang dimaksud. Ya, seperti kita menyiapkan sarana dan prasarana alat perahu karet, kemudian menyiapkan perlengkapan diri seperti life jacket kepada masyarakat yang mau dibantu dan mau ikut di perahu karet kita untuk ditolong dievakuasi ke tempat yang aman. Itu ada dua yang paling penting untuk kami kepada masyarakat dan memberikan rasa nyaman. Dan bagaimana mungkin terkait dengan kondisi atau keadaan Pak Junaidi ketika masyarakat telah dievakuasi, langkah selanjutnya seperti apa? Kalau kita setelah evakuasi ya berarti langkah kami adalah membuat satu titik untuk berkumpul masyarakat itu, di mana tempat berkumpulnya kami taruh ke tempat berkumpul untuk aman dan terkendali, dan setelah itu ya yang dikatakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mengurus untuk bagaimana pengungsian itu bisa terrealisasi, mulai dari makan dan minumnya, kemudian kesehatannya. Nah, kami dari tim SAR cukup mengevakuasi dari tempat yang sulit ke tempat yang aman. Nah, itu. Oke, baik. Tapi mungkin boleh cerita sedikit juga Pak Junaidi, bagaimana sih mungkin dengan kendala-kendala yang kadangkala Anda dan juga tim hadapi di lapangan selain daripada masyarakat yang tidak ingin ditolong gitu? Ya, kendalanya ya juga cuaca lah. Jadi pada saat kita melakukan pencarian dan pertolongan dan cuacanya itu juga buruk, itu sangat-sangat terganggu juga. Karena yang pertama kita pikir, naik nggak ini debit air lagi? Ya. Turun kayaknya, karena keselamatan pribadi atau safety to first itu penting sekali. Penting juga untuk tim SAR. Tapi alhamdulillah selama ini tim SAR semua kelengkapan pribadinya harus completed dan bisa melindungi per personnya untuk melakukan pencarian dan pertolongan. Itu termasuk cuaca. Kemudian kendala berikutnya adalah kendala koordinasi yang sering terputus oleh karena terputus oleh karena kurang cepatnya teman-teman yang lain untuk membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan, dan namun untuk selama ini teman-teman tetap mengantisipasi hal-hal seperti itu untuk bagaimana memperkuat daripada yang dikatakan sinergitas lebih bagus lagi di seluruh potensi-potensi SAR yang ada, supaya pada saat terjadi banjir kita bisa membagi tugas dengan baik, dengan koordinasi dengan baik, tugas masing-masing kita sudah bisa jalankan dengan baik. Oke, baik. Artinya ada mitigasi juga pastinya dan ini terus digalakkan, terus disosialisasikan pemirsa Tribuners bersama Bapak Junaidi dan juga seluruh tim SAR nasional di Provinsi Sulawesi Selatan dan juga di Kota Makassar dan rekan-rekan angkatan TNI maupun juga Polri yang ikut kerjasama. Baik Pak, nah terkait kita kembali lagi membahas Basarnas ini lagi. Banyak mungkin yang bertanya ya, bagaimana sih caranya buat bisa jadi seorang tim SAR gitu. Iya. Apakah ini sebuah profesi yang memang kayaknya ada pelatihan tertentu atau seperti apa? Jadi SAR itu sebetulnya profesi. Ya, jadi profesi bagaimana kita mencintai yang dikatakan relawan pribadi. Bagaimana relawan mencintai orang lain, menyayangi orang lain dengan hati yang relawan. Jelas, ya pastinya. Jelas. Ya, kalau Basarnas sih, kalau boleh dikata adalah tim SAR-nya pemerintah. Karena kita adalah sebagai seorang ASN yang memang tugasnya mencari dan penolong. Nah, karena kita ASN ini, bagaimana kita mengajak tim relawan yang ada khususnya di Kota Makassar dan seluruh Provinsi Sulawesi Selatan untuk bagaimana bisa bergabung ke kami menjadi seorang potensi SAR. Nah, menjadi seorang potensi SAR, menjadi seorang Basarnas itu tidak mudah, karena kita bisa di udara, bisa di darat, kemudian bisa di laut. Bisa juga di mana lagi, Pak? Bisa juga di bencana juga, semuanya kita bisa kelola. Dan bisa itu apapun, dan itu semua punya punya ilmu tersendiri untuk SAR. Dan ilmu SAR itu gampang-gampang susah untuk dipelajari, tergantung pribadinya sendiri. Karena
Di sana ada namanya ilmu water rescue, ada jungle rescue, kemudian ada medical first responder, banyak ilmu-ilmu SAR yang berkaitan dengan secara internasional untuk dipelajari karena SOP-nya seperti itu. Sehingga saya dapat katakan bahwa tim SAR itu adalah suatu profesi yang sangat luar biasa karena sudah menguasai semua medan baru kita bisa turun. Oke. Sekarang kita di Basarnas ini kita sudah diakui oleh seluruh dunia, termasuk dengan dunia lain bahwa kita sudah masuk di wilayah Insarak. Kita sudah dinobatkan kita lolos Insarak. Insarak itu International Search and Rescue Advisory Rescue. Jadi kita sudah bisa menolong di seluruh dunia. Dulu kalau ada gempa di Jepang, kita mau masuk, kita harus diukur tinggi, kita punya bobot badan diukur bagaimana. Oh, ini tidak boleh masuk. Sekarang kita sudah lolos dari itu semua. Jadi kita Basarnas Indonesia ini sudah bebas untuk melakukan pertolongan di seluruh dunia. Untuk kebencanaan. Termasuk tim SAR kita di Indonesia, potensi SAR kita. Jadi kalau misalkan ada potensi SAR kami mau ke luar negeri untuk melakukan pertolongan, ya harus melapor ke kami, itu bebas dia masuk ke sana karena kita sudah lolos Insarak. Ada perizinan ya. Oke. Yang menariknya mungkin Pak Junaidi selalu ada mungkin yang hadir nih di beberapa sosial media terkait sebagai seorang penyelamat ataupun juga tim SAR ini antara hidup dan mati. Bagaimana mungkin Anda mendengar kalimat itu? Iya, jadi memang makanya itu di Basarnas ada namanya tunjangan risiko tinggi. Oke, seperti apa jadi, itu? Jadi tunjangan risiko tinggi itu ketika kita melakukan pertolongan, itu besar risikonya, Mbak. Contoh misalkan kita melakukan pertolongan di arus deras, ya kita harus memang orang yang menolong itu memang harus ahli di situ. Oke, tapi kan maksudnya itu pekerjaan Anda ya pada saat memang, itu? Ya, pekerjaan kita hanya berisiko banget, ya kan. Seperti kalau di laut kita melakukan pencarian dan pertolongan itu kan berisiko banget. Ketika kapal kita juga terjadi apa-apa, ya kan, dikena dengan cuaca buruk, bisa jadi kapal kita juga bisa tenggelam. Nah, itu sehingga dikatakan bahwa Basarnas itu punya risiko tinggi yang besar memang. Kemudian di gunung misalkan misalkan di Gunung Bawakaraeng nih. Ya, orang hilang nih. Orang hilang nih. Kita juga mencari. Yang mencari di atas gunung itu punya ahli jungle rescue. Ya. Jadi ketika dia naik mencari korban di atas, itu juga risikonya tinggi banget. Ya, jangan sampai naik nggak turun-turun ya. Jangan sampai naik nggak turun dan hilang juga. Itu dicari lagi. Ya, SAR juga dicari. Jadi bukan bahwa SAR itu ahlinya ahli, tapi kita juga harus menjaga daripada safety to first. Safety to first, betul sekali. Nah, tapi kita mungkin mau bahas sedikit juga nih Pak Junaidi terkait pencarian. Banyak mungkin yang belum mengetahui terkait ada nggak sih mungkin durasi untuk masa pencarian. Kadang kan ada orang yang menitipkan mungkin kejadian di laut ataupun termasuk ketika hilang di gunung. Nah, tapi apakah tim SAR akan terus mencari selama itu atau seperti apa? Jadi gini, Basarnas ini sudah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014. Pencarian itu diatur sampai 1 minggu atau 7 hari saja. Ini berlaku untuk di seluruh laut, darat, maupun laut, darat, udara, bencana dan semuanya. 7 hari. Ya, 7 hari. Ketika 7 hari tidak ada tanda-tanda penemuan korban, tanda-tanda pengevakuasian, maka itu berhak kita menutup dulu sementara. Sementara ya? Ya. Ketika besok harinya ada lagi, ada tanda nih. Ya, ada tanya korbannya berbaju ini, ada saya lihat baju di sana, ada sendal di sana. Itu kan tanda-tanda. Lapor ke Basarnas, kita buka lagi 3 hari. Setelah 3 hari ini? 3 hari tidak ada lagi tanda-tanda. Kita cari ke ternyata bukan. Kita cari sampai 3 hari, tutup dulu. Berikutnya lagi, kalau ada tanda-tanda buka lagi 3 hari. Setelah itu ada tanda-tanda, kita sampaikan ke pihak perusahaan atau pihak masyarakat bahwa untuk tim SAR mencari seperti ini sudah sesuai dengan undang-undang. Kalau memang kita mau buka dan ibu atau perusahaan atau bapak mau mencari korbannya lagi, berarti dia berhak untuk mengganti biaya yang telah digunakan pada saat melakukan pencarian. Kita tetap mencari, tapi dia yang mengganti. Berarti ada biaya operasional yang dikeluarkan oleh pihak keluarga. Artinya mungkin dalam beberapa hari sebelumnya ditanggung oleh pemerintah atau perusahaan.
pemerintah yang tanggung kita. Baik. Ya. Tapi mungkin cerita dong Pak Junedi selama pengalaman Anda mungkin ya turun di lapangan, udara, laut atau apapun deh. Ketika mencari korban, apa sih yang paling berkesan mungkin berbagi bersama Tribuners? Berkesan ya pada saat tsunami Aceh lah. Pernah? Iya. Wow, jadi, seperti apa pada saat itu? Tsunami Aceh pada saat itu kan sudah puluhan ribu orang itu yang kita yang kita evakuasi. Dan untuk berat badannya yang istilahnya berat badan sudah berlimpah berapa kali lipat itu per orang karena membengkak dan apa segala macam, sehingga pada saat kita melakukan evakuasi, mengangkat naik ke truk, menyimpan di mana, itu memakan tenaga yang sangat luar biasa. Dan selain itu kita juga fisikonya kami juga sudah ya kalau tiap hari lihat sesuatu yang tidak normal kan, itu salah satu ini yang di Aceh yang sangat luar biasa karena membutuhkan tenaga yang banyak, mental juga harus kuat. Ya, kalau misalkan pada saat itu ya truk yang kita kontak bahwa kita sudah siap di sini mengevakuasi tidak datang, ya kita bermalam di situ. Seperti itu ya. Tapi ya hal-hal ini kita sebagai seorang SAR yang memang punya keahlian tersendiri untuk itu, sehingga kita memberikan rasa nyaman kepada masyarakat dari pemerintah untuk mengaplikasikan ilmu kita. Satu, kemudian yang kedua, ketika melakukan pencarian di laut juga sangat luar biasa dengan mempergunakan kapal, karena mencari di laut itu ya memang punya namanya SAR plan. Ya, SAR plan itu perencanaan pencarian SAR yang kita hitung sampai mulai dari jam berapa, kemudian jam berapa kita cari. Itu sudah kita hitung bahwa posisinya di sini. Ketika kita mau mencari di situ, ternyata tidak ada. Itu kan namanya perhitungan prediksi semua. Cuman prediksi ya. Memang prediksi tapi dengan hitungan. Ya. Kalau tetap ada perhitungan. Ya, perhitungan arus, angin, semuanya kita hitung dengan baik. Posisi sini, tidak ada. Mungkin salah perhitungan atau apa, kita lihat tidak ada. Cari lagi kita sampai 1 minggu. Kalau kita mencari di kapal dengan mencari di laut dengan mencari di darat itu sangat beda. Ya, kalau di laut dengan cuaca juga yang kurang bagus, ya itu membutuhkan fisik yang banyak, kemudian skilling juga harus punya dengan baik untuk menemukan korban itu. Dan pada saat saya melakukan pencarian, kebetulan pada saat saya masuk di Basarnas, jabatan saya nahkoda. Wow, itu, luar biasa. Nah, pada memang saya background pelaut, jadi bisa saya mengantisipasi untuk itu semua. Mulai dari perhitungan navigasi, perhitungan SAR plan, semua saya bisa mengatasinya. Dan untuk pada saat kapal saya keluar, jarang-jarang korban saya tidak temukan, pasti saya temukan. Tepuk tangan dulu yuk buat Pak Junedi, luar biasa. Dan tentu saja pengalaman Anda yang berawal dari Aceh yang menginspirasi, yang juga membawa Anda pada posisi ini dengan usaha dan kerja keras. Sebelum kita mungkin closing statement Pak Junedi, Anda juga akan menyampaikan imbauan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. Tantangan apa sih yang paling dirasakan bekerja sebagai seorang penyelamat atau SAR? Kalau buat saya sih sampai sekarang tidak ada tantangan sebetulnya. Luar biasa ya. Karena itu memang tugas atau tupoksi kami sebagai seorang SAR, sehingga tidak ada sebetulnya yang bisa mengganggu kami dengan keahlian kami yang kita punya. Keahlian yang kita punya untuk mengaplikasikan ke masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa nyaman terhadap dengan adanya Basarnas. Dia nyaman karena merasa dilindungi, karena merasa Basarnas itu siap untuk membantu. Dan perlu kita ketahui bahwa negara kita itu whitelist karena ada SAR. Tepuk tangan lagi, luar biasa. Pahlawan ya. Baik Pak, sebagai closing statement mungkin bisa Pak Junedi disampaikan kepada seluruh masyarakat dan pemirsa Tribuners dimanapun berada, atau imbauan Anda terkait cuaca buruk yang juga terjadi di Kota Makassar dalam beberapa hari ini untuk cuaca-cuaca ekstrim yang juga akan mendatang ya, untuk menyelamatkan diri sendiri dan juga pastinya keluarga. Silakan Pak Junedi. Baik, untuk kepada masyarakat khususnya di Kota Makassar dan umumnya di Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa yang pertama masyarakat harus paham terhadap kecelakaan, utamanya bencana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masyarakat jangan terlalu banyak tidur untuk saat ini, tidur dalam artian nyenyak. Ya, tetap memperhatikan cuaca yang ada. Kalau misalkan cuacanya kurang bagus, ya
Setelahnya kita berjaga-jaga, yang dikatakan hal-hal yang tidak diinginkan itu kita tidak tahu kapan terjadi. Kemudian yang ketiga, bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang bergelut di laut, khususnya yang memiliki kapal, tolong melihat situasi dan kondisi pada saat Anda mau melakukan pelayaran. Kondisi apa yang masyarakat harus tahu? Pertama, mesinnya, bagus nggak mesinnya? Kemudian yang kedua, cuaca bagaimana? Kalau cuaca kurang bagus, tolong jangan keluar dulu untuk mencari nafkah. Tahan dulu sejenak, menunggu cuaca yang bagus. Karena semuanya itu sudah diatur sama Tuhan. Karena itu kepada seluruh masyarakat pesisir, agar berjaga-jaga, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Persiapkan juga perlengkapan diri atau penyelamatan diri. Minimal ada cergen di atas kapal, di atas perahunya, khusus nelayan. Kemudian bagi kapal-kapal yang punya perusahaan, agar seluruh safety equipment-nya itu dilengkapi. Ya, dilengkapi untuk saat ini, dilengkapi khususnya life jacket, kemudian life raft, semuanya harus dilengkapi. Karena itu juga sangat berbahaya apabila kapal ini ada terjadi hal di laut dan cuaca buruk. Saya kira itu. Makasih. Baik, luar biasa ya imbauan dari Kepala Basarnas Provinsi Sulawesi Selatan yang sangat luar biasa sekali. Kita berikan tepuk tangan, aplaus yang sangat meriah buat beliau. Semoga sehat selalu Pak Junaidi dan selalu semangat dalam melayani dan juga melindungi para masyarakat. Terkhususnya nih kayaknya ada job desk tambahan karena cuaca sedang tidak baik-baik saja. Dan kalau kita memang lihat sekitar ini lagi kuat-kuatnya mungkin untuk penyakit pilek dan demam ya, karena memang perubahan cuaca. Tapi semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat semuanya. Amin. Terima kasih Pak Junaidi. Semoga bertemu lagi di ruang diskusi berikutnya. Sehat Ki selalu. Siap, terima kasih. Baik Tribuners, itulah obrolan kita diskusi ringan bersama Kepala Basarnas Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini Bapak Dr. Junaidi Esos MM, yang telah menyempatkan waktu dan juga mungkin ruang diskusi yang sangat baik sekali kita manfaatkan pada hari ini untuk sharing terkait keselamatan maupun juga penyelamatan diri sendiri bahkan di cuaca yang ekstrem ini atau cuaca dalam keadaan yang cukup tidak baik di Kota Makassar dan juga di daerah-daerah lainnya di Sulawesi Selatan. Sampai bertemu lagi di program berikutnya dalam program Ngopi bersama Tribun Timur dan juga program lainnya bersama saya Kinan Aulia. Untuk itu saya mewakili narasumber dan kru yang bekerja mohon undur diri pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.